Pria ini sedang memperbaiki antena televisinya tapi tiba-tiba saja pipa penahannya patah. Dia meminta tolong akan tetapi dalam waktu yang singkat dia sudah terjatuh dari atas gedung itu. Dalam sekejap mata pula datang anjing yang besar menolongnya dan anjing ini adalah Scarlett yang diadopsi oleh Emily. Scarlett dilahirkan di sebuah gudang tua dan di antara saudara-saudaranya, Scarlett mempunyai kelainan tersendiri yaitu berbulu merah. Kebiasaan Scarlett adalah bersembunyi di bawah karung bekas, dan ketika petugas penanggulangan binatang liar datang, Scarlett tidak terjaring. Dia begitu sedih kehilangan induknya beserta semua saudaranya. Dia keluar dari gudang itu dan berusaha mencari mereka. Scarlett berlari hingga tiba di sebuah taman yang ada di kota itu. Dengan susah payah dia mendapatkan makanan karena perutnya merasa lapar, tapi dia kalah berebut makanannya dengan burung yang ada di sana. Dia bertemu dengan seorang kakek tua dan kakek tersebut merasa kasihan melihat Scarlett lalu dibawalah Scarlett pulang ke tempat tinggalnya. Rupanya kakek tersebut mempunyai sebuah tempat yang khusus memelihara binatang-binatang liar dan nantinya diberikan kepada orang yang berjodoh dengan binatang itu. Ketika Emily datang, dia sudah jatuh hati dengan Scarlett, tapi ayahnya melarang dikarenakan status rumah mereka adalah rumah kontrakan. Maka pulanglah Emily dengan hati yang sedih, tapi tak disangka ternyata Scarlett menyelinap ke dalam tasnya. Senangnya hati Emily sampai tak bisa berkata-kata. Ayahnya bertanya, mengapa anjing tersebut bisa ada di rumah mereka? Dan Emily menjelaskannya dari awal, dan ayahnya pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ayahnya berkata kalau besok pagi anjing itu harus diantar kembali ke tempat kakek tua. Emily pun sangat sedih mendengarnya. Emily pun tertidur, dan apa yang terjadi ketika dia membuka matanya? Scarlett berubah menjadi anjing raksasa dalam satu malam. Si isi rumah menjadi kacau balau karena ulah Scarlett. Sesaat kemudian ayahnya memanggil petugas yang memperbaiki pipa yang bermasalah. What's going on? Kerja bagus. Mereka pun pergi jalan-jalan keluar rumah dan betapa senangnya hati Scarlett karena dapat menghirup udara segar. Dalam waktu sekejap saja Scarlett sudah sangat disukai banyak orang dan ada seorang pemilik perusahaan penelitian yang sangat jahat dan licik pun mengetahui hal ini. Dia berencana untuk mendapatkan Scarlett bagaimanapun caranya. Sementara itu Scarlett dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa kesehatannya dan kata dokter, kondisi Scarlett sangat sehat. Pada saat mereka kembali itulah, terjadi satu kejadian yang hampir membuat seseorang kehilangan nyawanya. Tapi untunglah Scarlett datang tepat pada waktunya. Scarlett menjadi pahlawan di kota itu. Pada saat itulah si penjahat datang dan meminta pada Emily untuk membawa Scarlett. Kata dia akan dijaga dan dirawat, tapi Emily tidak percaya pada kata-katanya dan menyuruh Scarlett untuk pergi. Akhirnya Scarlett dibawa mengungsi ke rumah teman sekolahnya Emily dan si penjahat rupanya melapor ke polisi dan berkata kalau anjingnya dicuri orang serta meminta polisi menemukannya kembali.
Ayah dari teman Emily pulang dari kantornya dan melihat ada seekor anjing yang besar dan menyarankan agar Scarlett untuk sementara diungsikan dulu ke negara lain dan dia menelpon koleganya untuk mempersiapkan sebuah kapal ikan. Mereka membawa Scarlett malam itu juga ke pelabuhan di mana kapal ikan itu bersandar dan Emily sangat sedih karena harus berpisah dengan Scarlett. Keesokan harinya kota menjadi gempar karena ada berita bahwa Scarlett berhasil ditangkap oleh penjahat itu. Semua penduduk kota itu tidak terima dan berencana untuk menolong Scarlett dari tangan penjahat. Kasihan sekali melihat Scarlett tidak sadarkan diri karena dibius. Emily mengelus dan memanggil namanya, sampai akhirnya Scarlett tersadar dari pengaruh obat biusnya. Scarlett dan Emily dikejar dan mereka berlari sampai di pinggir pantai dan kebetulan kakak tua ada juga di sana. Di saat itu kepala polisi datang beserta penjahat itu. Emily menjelaskan keadaan Scarlett dan memohon untuk dikembalikan kepada dirinya. Penduduk di kota yang saat itu berada di sana, semuanya mendukung Emily. Tapi penjahat itu datang membawa alat scanner kepemilikan hewan. This dog belongs to Emily Elizabeth Howard. Rupanya diam-diam si kakek tua telah merubah sistem kepemilikannya. Inilah akhir dari cerita Scarlett dan Emily. Jikalau kalian mempunyai anjing seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Saya Kokoh Tan. Sampai jumpa di lain kesempatan.